Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di kesempatan kali ini Bang Mul mau ngasih wejangan kawan royal ya. Nah, wejangan kali ini yang banyak kita bahas kemarin yaitu tentang mitosnya bulan Suro. Loh, bulan Suro itu ngopo toh? Nah, bulan Suro itu ya sama seperti bulan yang lain, tapi kok kenapa orang Jawa itu menyakralkan dan mengagung-agungkan gitu toh, Le? Sajane ya sama saja, hanya saja pada momen-momen itu orang Jawa sendiri banyak melakukan ritual dan kegiatan yang sifatnya itu pengiling. Loh, yuk kok pengiling? Iya, pengiling. Pengiling itu sifatnya itu kayak introspeksi diri bahwa dalam satu tahun ini kita melakukan apa yang sifatnya baik atau buruk. Kalau buruk ya diperbaiki, kalau baik kita tingkatkan lagi, seperti itu, Le. Dan kenapa terkesan orang Jawa itu kok malah bulan-bulan itu kok banyak melakukan ritual, terus jamasi pusoko, terus kok keraton itu malah ngirap kebo bule dan pusakane, itu maknanya apa toh ya? Nah, akan kita bahas ya, Le ya. Mas, tenang wae, ora apa-apa. Yang penting ini bukan pengetahuan saja dan buat kawruh bagi yang belum tahu, dan kita bahas secara ringan ini ya. Yang penting semuanya bisa paham secara gampang diterima gitu, Le. Nah, ada yang bilang gini, Le, satu suro itu kayak bakdone lelembut gitu, Le. Loh, apa iya tuh, Mbah? Yora gitu ya, memang banyak dalam dalam malam suro itu, kalau dilihat, bagi yang bisa lihat lo ya, yang bisa merasakan itu perputaran auranya itu gede banget, Le. Jadi energi buminya, juga energi alam, perputaran alam itu gede banget. Nah, dan di situ banyak para leluhur yang sudah meninggal itu mereka datang menjenguk saudarane, dan banyak juga makhluk-makhluk halus dan makhluk-makhluk gaib yang lain itu pada datang dan berkumpul pada suatu tempat. Tentu saja itu jadi momen loh, Le. Loh, kok bisa gitu, bayang? Iya, karena itu adalah wacana dari mereka, karena banyak orang melakukan sesaji, diundang dan sebagainya. Nah, terlepas dari itu boleh atau tidak, kita paling tidak ya istilah lagi nguri-nguri budayane nang ora lali karo gustine, ngono lho, Le. Nah, terus malam bulan Suro kuwi kok satu surone kok ana kirap to, Mbah? Loh, yo dikirap. Soale gini, Le. Kraton Kasunanan karo Kasultanan Yogyakarta iku punya tradisi. Karo di Surakarta Hadiningrat itu kan setiap satu suro itu ada kirap pusaka, terus cucuk lampahnya adalah Kebo Kiai Slamet, Le. Nah, Kebo Kiai Slamet sendiri itu punya makna. Kebo sendiri itu adalah hewan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari bawah sampai atas, dan hewan itu sebagai titik produksi untuk bertani dan menghasilkan padi, Le. Nah, jadi itu kan memang itu istilahnya barang vital. Terus kok jadi cucuk lampah? Nah, kenapa? Dari yang sederhana itu dijadikan ujung bahwa nantinya suatu hal yang sepele pun jadi bermanfaat dan jadi pembuka jalan bagi perekonomian lain. Karena kebo sendiri itu kan untuk membantu pertanian itu gede banget, Le. Nah, gitu, Le. Dan itu kebo itu adalah sosok hewan yang kuat dan bersahaja, lemar nanging kuat tenagane. Makanya zaman biyen itu orang tuh tokoh dan beberapa
nama itu dipakai memakai nama Kebu. Kebu itu Maesa, pakai nama Maesa Jenar, Maesa Lawung, nah dan sebagainya Nah terus ngopo kok nek Kiai Slamet itu netong kok direbuti banyak orang? Loh iya, itu simbol juga bukan soal apapun, itu simbol. Jadi apapun yang dikeluarkan oleh raja itu membawa berkah, dan berkah itu bukan wujud itu ada tuanya itu tidak, tetapi yang namanya berkah itu adalah prasimbol bahwa semua yang dilakukan oleh raja itu mendapat pengestu dari Gusti Allah Subhanahu wa taala, pangeran akhirnya jagat menoleh. Dan itu juga persimbolan bahwa yang namanya kotoran itu kan hal yang sepele, namun kenapa kok diperebutkan? Nah, suatu hal yang sepele akan menjadi besar jika kita menempatkan dan kita gunakan di tempat yang tepat. Ya pastinya tidak ada yang lain, kita itu dituntut menjadi manusia yang utama gitu tuh. Terus pusaka nek nemburine keluar lenok ngono. Nah terus kirap muter paton. Nah tujuannya apa? Kirap itu kan mengenalkan bahwa kita itu punya sejarah budaya dan makna-makna yang lain. Ora terus kita itu mendewakan, terus kita nyembah pusaka itu enggak tujuan itu perawatan gen eling budayane dhewe. Wong Jawa gen ora lali karo Jawane ngono Terus beberapa orang itu kan jamasi Loh, jamasi apa mbak didusi didusi pusaka? Iya, pusaka iku didusi. Lho kok kaya menungso mbak? Iya, pancen kabeh iku yang ngono. Kabeh iku dirawat legen ora rusak. Contohnya keris iku setahun pisan diwarangi, diresiki, diminyaki, men ora kropos. Lha wong soalé barang tuwa kaya gitu, diwas umur ratusan tahun nek ora mbok rawat ya rusak. Ora coba kaya awakmu bagus kena kaya ngono kok ora mbok pupuri ya bakal ketok Allah, ora mbok sandangi ya bakal ketok Allah ngono ya kaya awak raga iki lho kowe makan itu makan sing manganmu tahu tempe nanging kamu nggak pernah makan daging ya betul kapan iso lemumu ya tahu tempe iku ya bergizi nanging kan ya kurang ngono lho ra ketang setahun pisan mangan daging lah ra beda kaya tadi apa namanya pusaka itu ketika dia itu dimandikan itu ya seperti itu, kalau nggak dirawat ya rusak. Nah gitu. Terus kok ada malah itu ritualin kayak kungkum itu mbah, terus melaku muter benteng itu ngopo mbah? Nah itu adalah kepercayaan itu simbol juga ketika seseorang itu memiliki kemampuan atau ilmu, kalau tidak diasah ya bakal ketul. Ibaratnya nek kowe duwe gaman orang mbok asah ya ketul. Nah, itu karena iku dirimu itu kalau punya kemampuan nggak mbok tahu mbok asah ya ora bakal iso kambuh. Tinggu ya ora iso diempake, diobong ya ora kobong ngono Terus lah kok ada yang muter tadi gitu. Muter tadi itu penambang. Muter itu ya kaya wong tawaf nek kaya wong Islam. Jadi muter karo donga terus ibaratnya duwe penyuwunan disuwunke karo sing Maha Kuwasa. Ora piye-piye kabeh iku ya ana simbole, ora njok terus dimusrik-musrikne ngono. Terus ana maneh itu malah nganggo kembang diwenehke ning anu. Iya, kembang iku fungsine kanggo iku tetenger, iku wulan sura, iku kabeh iki ya ana simbol-simbole. Ora iku kanggo makane demit ora kabeh wis ana sing ngopeni. Ya semoga-moga kawruh iki wis dadi
pengeling-elingmu mek kowe mudeng wong Jawa aja ilang Jawane le. Wis ngono wae, sambung sesuk karo Mbahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.